Hai para pencari fakta dan pemburu harta karun digital. Selamat datang kembali di channel Alsa Story. Beberapa waktu belakangan ini, lini masa media sosial kita diramaikan oleh sebuah kabar yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Katanya nih, uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit yang mungkin dulu sering kita anggap recehan biasa, harganya bisa mencapai Rp120 juta. Benarkah demikian? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas fenomena viral ini. Kita akan menyelami lebih dalam, mencari tahu dari mana asal-usul klaim fantastis ini, apa kata Bank Indonesia, para ahli numismatik, dan yang paling penting, apakah koin di saku atau celengan kalian benar-benar bisa menjadi mesin cuan dadakan. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Oke, mari kita mulai dari awal. Klaim yang mengenai harga Rp120 juta ini pertama kali mencuat dan menjadi viral di platform media sosial TikTok. Ada sebuah akun yang mengunggah video dan menyebutkan harga setinggi itu. Alasannya, konon katanya koin ini langka dan mengandung emas di bagian logam yang berwarna kuning. Wah, kalau benar begitu, pasti banyak yang langsung bongkar celengan nih. Kabar ini pun dengan cepat menyebar dan bahkan diliput oleh berbagai media berita daring terkemuka di Indonesia seperti Kompas.com dan Tribun News. Mereka ikut memberitakan ramainya perbincangan ini yang menunjukkan betapa menariknya isu ini bagi masyarakat luas. Tapi, apakah pemberitaan ini lantas membenarkan klaim tersebut? Tunggu dulu. Justru banyak dari artikel-artikel ini yang bersifat investigatif, berusaha mencari kebenaran di balik angka yang fantastis itu. Sebagai otoritas moneter di negara kita, tentu kita perlu mencari tahu apa kata Bank Indonesia mengenai hal ini. Uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1993. Koin ini punya ciri khas bimetalik dengan lapisan luar berwarna putih dan inti berwarna kuning. Nah, penting untuk dicatat, komposisi logam koin ini adalah kupro nikel untuk bagian luar dan aluminium bronze untuk bagian inti. Jadi, klaim adanya kandungan emas itu sepertinya kurang tepat ya. Lalu, bagaimana sikap resmi Bank Indonesia terkait nilai koleksinya? Mereka mengakui bahwa uang rupiah yang sudah ditarik dari peredaran memang bisa menjadi barang koleksi dan diperjualbelikan. Namun, harganya sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual. Bank Indonesia sendiri tidak secara resmi menetapkan atau mendukung klaim harga yang mencapai ratusan juta rupiah untuk koin ini. Bahkan, koin ini sudah resmi dicabut peredarannya sejak 1 Desember 2023. Meskipun begitu, kabar baiknya bagi kalian yang masih punya koin ini, kalian masih bisa menukarkan di Bank Indonesia dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp1.000 hingga 10 tahun ke depan, tepatnya sampai 1 Desember 2033. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar daring. Di berbagai platform jual beli online, kita memang bisa menemukan daftar penjualan uang koin Rp1.000 kelapa sawit dengan harga yang sangat bervariasi. Ada yang dijual hanya dengan beberapa ribu rupiah, tapi ada juga yang harganya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Beberapa penjual bahkan berani memasang harga hingga 100 juta rupiah atau lebih. Tapi ingat ya, harga yang tertera itu belum tentu harga transaksi yang sebenarnya terjadi. Lalu, bagaimana dengan aktivitas di forum-forum kolektor uang kuno? Dari penelusuran kita, tidak ditemukan adanya transaksi atau penawaran koin ini dengan harga fantastis seperti 120 juta rupiah. Forum kolektor biasanya menjadi tempat yang lebih kredibel untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Sebelum kita menarik kesimpulan, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi nilai sebuah uang koin, terutama koin kuno. Ada beberapa prinsip umum dalam dunia numismatik. Yang pertama adalah kelangkaan. Semakin sedikit jumlah koin yang beredar, biasanya harganya akan semakin tinggi. Kemudian ada kondisi fisik. Koin yang masih mulus, tanpa goresan atau kerusakan, tentu akan lebih berharga. Lalu jangan lupakan kesalahan cetak. Koin yang memiliki cacat produksi yang unik justru sering dicari oleh kolektor. Nilai sejarah atau sentimental juga bisa menjadi faktor, terutama jika koin tersebut terkait dengan peristiwa penting atau tokoh bersejarah.
Dan yang terakhir adalah permintaan pasar. Jika banyak kolektor yang mencari koin tersebut, harganya bisa ikut naik. Nah, jika kita terapkan pada uang koin Rp1.000 kelapa sawit ini, meskipun sudah tidak beredar, kemungkinan jumlah cetaknya dulu cukup banyak. Jadi kelangkaan ekstrim mungkin tidak terjadi untuk versi standarnya. Kondisi fisik koin yang beredar pasti beragam. Namun ada juga informasi yang mengenai koin dengan kesalahan cetak tertentu yang memang dicari oleh kolektor dan bisa dihargai lebih tinggi. Indonesia punya banyak uang koin kuno atau langka lainnya yang memang bernilai jual tinggi di kalangan kolektor. Contohnya ada koin Rp25 tahun 1922, Rp50 tahun 1971, atau beberapa koin emas peringatan. Harga jual koin-koin ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun, koin-koin ini biasanya memiliki tingkat kelangkaan yang jauh lebih tinggi atau terbuat dari logam mulia. Jika dibandingkan, uang koin Rp1.000 kelapa sawit mungkin tidak memiliki tingkat kelangkaan atau nilai historis yang sama dengan koin-koin tersebut. Lalu, apa kata para ahli numismatik atau kolektor uang kuno mengenai klaim harga 120 juta ini? Kabar baiknya atau buruknya tergantung perspektif kalian. Banyak kolektor berpengalaman yang membantah informasi tersebut. Mereka menyebutkan bahwa harga maksimal untuk koin ini hanyalah sekitar beberapa ribu rupiah saja. Bahkan ada kolektor seperti Bapak Aliung dari Solo yang secara tegas mengatakan bahwa klaim itu adalah hoax atau harga maksimalnya hanya sekitar Rp5.000. Beliau juga membantah koin itu terbuat dari emas. Para ahli juga berpendapat bahwa banyak penjual daring yang memasang harga tidak masuk akal. Hype yang berlebihan di sekitar klaim harga tinggi ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita perlu waspada terhadap potensi misinformasi dan penipuan. Berita viral di media sosial seringkali menyebar tanpa verifikasi yang memadai. Jangan mudah percaya dengan klaim harga yang terlalu fantastis tanpa melakukan riset yang mendalam. Ada risiko munculnya penjual yang tidak jujur yang menawarkan koin biasa dengan harga selangit, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Jadi kesimpulannya, klaim harga uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit yang mencapai 120 juta rupiah kemungkinan besar tidak berdasar dan lebih disebabkan oleh sensasi di media sosial serta potensi misinformasi. Klaim adanya kandungan emas juga tidak benar. Meskipun koin ini bisa menjadi barang koleksi, nilai pasar yang sebenarnya jauh di bawah angka fantastis tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagi kalian yang punya koin ini, berhati-hatilah dan jangan mudah percaya dengan harga yang tidak masuk akal. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli numismatik terpercaya jika ingin mengetahui nilai sebenarnya. Bagi yang tertarik mengoleksi, lakukan riset yang mendalam dan jangan tergiur harga murah atau klaim yang terlalu bombastis. Dan untuk kita semua, mari lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Nah, itu dia analisis lengkap kita mengenai heboh uang koin Rp1.000 kelapa sawit. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan membantu kalian untuk tidak mudah termakan hoax. Jika kalian punya pengalaman atau informasi lain mengenai koin ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.